kan satu pertemuan, bukan berarti dilewatkan ya, cuma saya tukar posisi aja ini, gitu. Dan kemudian untuk absensi saya sudah kirimkan ke Marcel. Nanti mungkin tolong Marcel dibantu forward ke Agung ya untuk yang di kelas B. Baik, Pak. Sudah masuk kan ya Sudah, Pak. absennya ya? Sudah ya, nanti tolong dibantu di absenkan kalau ke kampus. Kemudian ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan gini, di kelas B ada beberapa orang yang saya tahu sedang UAS, UAS kelasnya Pak Mantiase kalau nggak salah. Nanti untuk yang UAS itu dianggap saja hadir ya. Mungkin termasuk Agung sendiri nggak hadir katanya hari ini sama ada satu temannya. Jadi untuk yang di kelas B ataupun di kelas A kalau memang dia tidak hadir, tolong jangan langsung dicoret nanti di absennya. Oke, Cukup Pak. centang yang sudah hadir saja, yang nggak hadir didiemin dulu aja, didiemin aja. Baik, Oke, Pak. oke mungkin langsung ke materi saja biar nggak berlama-lama. Saya share screen dulu. Saya share window ya, bukan share screen. Jadi tolong dikasih tahu kalau screennya mati atau saya salah kasih lihat window. Harusnya udah kelihatan ya PPT sekarang ya. Marcel mungkin bisa konfirmasi. Sudah, sudah, Pak. Udah pindah juga ya. Udah slide Udah. kedua ya. Ya udah oke. Oke mungkin langsung ke materi saja karena nggak ada prakteknya. Yaitu tentang service oriented architecture. Perlu saya ingatkan bahwa materi ini adalah salah satu bagian di mata kuliah interoperabilitas juga yang seharusnya kalian ambil di semester 7 kalau nggak salah. Dengan peminatan NESI. Tetapi dengan adanya kurikulum baru, sepertinya materi ini jadinya tidak, apa ya saya bilang. Saya nggak tahu apakah interoperabilitas itu masih ada apa nggak, tergantung teman-teman saya nanti di SI. Tapi nggak ada salahnya kalian tahu sedikit tentang ini. Kemudian ini juga jadi mata kuliah sendiri ya. Service Oriented Architecture ini jadi mata kuliah sendiri di S2, di S2 TI. Jadi pendekatan arsitektur berbasis layanan itu memang pendekatan yang lebih advance, saya bisa bilang. Dan walaupun kalian cuma dapat satu pertemuan ini, saya sangat menyarankan kalau nanti kalian membuat aplikasi dengan skala yang besar dan sudah melibatkan banyak stakeholder dan memanfaatkan beberapa layanan yang bukan kalian bikin, sebaiknya kalian bikin aplikasi dengan arsitektur ini, ya. Karena kita menggunakan konsep reusable, ya gitu. Jadi ada beberapa bahasan yang kita omongkan di sini, tetapi kalau kalian lihat mungkin ini hanya sedikit menggali, ya, sedikit menggali. Ini cuma teorinya saja. Semoga kalau waktunya cukup, saya ingin bahas pertemuan, ini kan pertemuan pertama ya untuk di mata kuliah tadi. Ini mungkin saya kalau sempat materi di pertemuan ketiga keempat, mungkin saya mau bahas sedikit aja tadi ya. Nah, mungkin dari motivasi dulu. Kenapa mesti berbasis layanan? Pertama, kita samakan dulu persepsi kita bahwa ketika saya berbicara layanan, ya, atau berbicara arsitektur berbasis layanan, saya masih berbicara dengan konteks aplikasi. Masih berbicara software. Mungkin jangan dipikir bahwa yang namanya layanan itu artinya harus berupa API atau layanan tuh hanya berisikan satu potongan program yang sifatnya sederhana. Pertama, tolong jangan dipikir seperti itu. Ya. Jadi bayangkan bahwa layanan itu aplikasi besar ya layanan juga namanya gitu. Ya. Jadi prinsipnya layanan ya dia melayani. Tapi alih-alih dia melayani pengguna, gitu ya. Atau misalkan aplikasi itu kalian install, kemudian dia melayani kalian. Bayangkan bahwa aplikasi yang saya sebutkan tadi, itu dia melayani aplikasi lain. Saya ulangi, bayangkan aplikasi itu melayani aplikasi lain. Jadi Google Maps itu memang bisa kalian pakai langsung sebagai pengguna. Tetapi bayangkan Google Maps itu juga dipakai oleh aplikasi seperti Gojek atau Grab. Itu yang saya sebut sebagai layanan. Maka motivasi pertama adalah data, function, application, itu biasanya digunakan di lebih dari satu sistem atau aplikasi lainnya. Makanya saya mungkin pernah bilang ke kalian ya, kalau kalian bikin aplikasi dari awal ini, atau bikin aplikasi baru, saran saya nyontek. Saya pernah bilang ya, nyontek aja. Kalian ambil
function ini dari repo-nya si A, kan ambil function itu dari repo-nya si B dan C dan segala macamnya. Kita agak berbeda dengan dunia seni ya, di mana dunia seni itu sangat menghargai orisinalitas. Kalau kita nggak, kita comot-comot aja gitu loh, nggak apa-apa. Jadi prinsipnya saya menyarankan kalian untuk jangan pernah membuat itu dari awal sekali. Selalu comot dari sumber yang sudah ada. Kesannya nyontek ya, tapi prinsipnya kan kalau kalian nyontek di TI itu bukan berarti nyontek sebenarnya. Kalian itu adalah ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi itu prinsip pertama. Bahwa ada sumber daya yang bisa dibagikan dan berbeda dengan sumber daya terbatas seperti sumber daya alam, sumber daya IT ketika dibagikan tuh nggak berkurang. Kecuali sumber daya fisik ya. Tapi kalau kayak source code, logic, function, itu kayaknya kalau dibagiin nggak berkurang-berkurang gitu. Mungkin memorinya yang bisa berkurang, tapi kalau logiknya enggak. Kedua, kita sudah bicara application to application. Kemudian kita juga sudah berbicara bahwa aplikasi komunikasi mungkin menggunakan yang namanya middleware. Atau misalkan kalau aplikasi yang masih dalam satu perusahaan yang sama, tapi lebih besar, kita sebut sebagai enterprise architecture. Tapi intinya, sekarang itu sudah masuk ke tahapan di mana aplikasi itu bukan hanya berinteraksi dengan penggunanya saja, tetapi aplikasi juga berinteraksi dengan aplikasi yang lainnya. Alih-alih Gojek, dia membuat marketplace sendiri. Alih-alih dia mengusahakan untuk membuat e-commerce baru gitu ya. Kenapa nggak dia integrasikan saja dengan e-commerce yang sudah ada? Dia menjalin kerjasama B2B sebelum E2E, atau mungkin E2E-nya dulu sebelum B2B, terserah. Jadi dia buat kerjasama daripada dia membuat sistem baru. Gitu. Jadi di sini muncul kebutuhan bahwa aplikasi itu saling terintegrasi. Aplikasi itu saling berkomunikasi. Jadi ketimbang kita membuat aplikasi yang hanya untuk diri kita sendiri, kenapa nggak kita biarkan kita berbagi sumber daya? Kita kasih sumber daya kita, asalkan masih diperbolehkan ya, dikonsumsi oleh aplikasi lain. Dan aplikasi lain pun kita juga bisa ambil benefitnya. Kemudian ketiga, ada interface yang bisa menjembatani komunikasi antar aplikasi. Ini kita sebut sebagai API, Application Programming Interface. Jadi tiga hal ini yang menjadi motivasi. Kenapa? Daripada kita buat satu aplikasi besar dengan konsep monolitik, gimana kalau per modul kita pisahkan sebagai satu aplikasi kecil yang kita sebut sebagai layanan nantinya. Itu. Itu motivasi pertama. Jadi analoginya seperti ini. Ya, satu lingkaran di bawah ini adalah satu aplikasi yang mana kita akan sebut sebagai layanan. Jadi rekan-rekan saya ingatkan lagi, kita bisa menyebut bahwa kelima aplikasi ini sebagai satu aplikasi bisa, tapi di saat yang sama kita bisa anggap satu lingkaran, satu aplikasi sebagai satu aplikasi. Analoginya kita bisa bilang Gojek sebagai satu aplikasi. Tapi di saat yang sama kita juga bisa bilang Grab. Gojek berarti GoRide atau GoFood atau GoSend sebagai satu aplikasi. Ya, jadi ingat ada istilahnya super system, subsystem, gitu. Nah, jadi kalau kita membuat aplikasi yang berhimpitan seperti ini, ketika ada satu function data yang berbagi, dia itu nempel langsung di kedua sub aplikasi ini, subsistem ini. Inilah yang kita sebut sebagai tight coupling. Ketika ada kerusakan di satu aplikasi atau di sub aplikasi ini, maka ini akan langsung mengakibatkan atau memberikan dampak ke aplikasi yang berhimpitan dengan itu. Artinya, ketika ada perbaikan satu aplikasi di sini, ya biayanya nambah karena kita juga harus memperbaiki sebagian dari aplikasi ini dan sebagian kecil dari aplikasi ini. Walaupun nggak keseluruhannya kita perbaiki dari aplikasi yang ini. Tapi dia terdampak yang bagian sini. Otomatis ini ya kita harus perbaiki. Nah, idenya adalah bagaimana kalau kita lepas saja. Kita lepas saja fungsionalitasnya. Ini kita sebut sebagai loose coupling.
Ya, ini yang kita sebut sebagai loose coupling. Jadi, ketika ada kerusakan di satu aplikasi ini, kerusakannya tidak akan mengakibatkan kerusakan di aplikasi lainnya. Nah, inilah yang kita sebut bentuk ideal dari interoperabilitas. Interoperabilitas sendiri adalah kemampuan aplikasi dalam melakukan integrasi. Jadi kalau kita bilang integrasi itu adalah aktivitas ya, proses melakukan pertukaran data itu integrasi. Interoperabilitas itu adalah kemampuan dari aplikasi untuk berbagi data. Nah, jadi pendekatan ini yang kita sudah gunakan. Dan sudah kalian pelajari, jika aplikasi yang ini berkomunikasi dengan aplikasi yang ini di tengah, jadi kita bisa bilang bahwa aplikasi yang di tengahnya ini kita sebut sebagai middleware. Bisa. Atau mungkin di antara tanda panah ini ada satu aplikasi kecil yang khusus kita gunakan untuk berkomunikasi. Middleware. Tapi kalau sifatnya linear seperti ini, mungkin kita tidak perlu middleware. Mungkin langsung A to E saja. Gitu. Jadi konsep ini kena sekali dengan konsep integrasi antar aplikasi. Dan kalau kebetulan aplikasi yang di dalam ini ada di dalam satu perusahaan, kita sebutlah sebagai enterprise architecture integration. Itu integrasi dalam satu perusahaan, enterprise. Dan kalau karena ada pertukaran data antar aplikasi yang lebih kecil, ini kita mengharuskan adanya standar yang sudah kita bahas dalam electronic data interchange. Seperti itu. Jadi pada akhirnya semua materi yang sudah kita bahas itu bermuara di sini, yaitu bagaimana kita membuat sebuah sistem yang sifatnya loose coupling, yang memungkinkan adanya interoperabilitas. Sehingga nanti ketika ada aplikasi lain, misalkan aplikasi eksternal ya, di sini dia butuh sumber daya dari aplikasi ini. Ya simply dia tinggal minta saja, selesai udah gitu. Itu aja. Tapi kalau kita ngomong dalam tight coupling di slide sebelumnya ya, ketika kita ngomong tight coupling, ada permintaan data ke warna merah. Kita perlu ingat bahwa dengan pendekatan ini 5 bundaran ini ada satu aplikasi. Jadi dia akan dari aplikasi luar ini meminta data ke sini, ke front end-nya saja. Maka ini perlu menyediakan sebuah interface untuk komunikasi dengan ini. Ini perlu interface untuk komunikasi dengan ini, baru dikembalikan lagi ke merah. Seru itu. Nah, jadi ketika ada yang rusak ya udah. Tetapi, rekan-rekan, perlu diingat kalau kita ingin membagi aplikasi ke dalam bentuk sistem yang lebih kecil ini, perlu diingat bahwa aplikasi yang kecil-kecil tadi sifatnya harus spesifik. Spesifik sekali. Bahkan saya bisa bilang GoRide itu belum aplikasi yang spesifik. Karena masih banyak hal yang bisa dilakukan di GoRide. Di GoRide kita masih bisa milih driver. Kita masih bisa milih metode pembayaran. Kita masih bisa milih rute. Kita masih bisa milih lagi di GoRide ya. Oh, bisa ngetip. Bisa ngasih rating. Jadi GoRide sendiri itu masih ada beberapa self-contained unit tadi. Ya. Jadi kita ini ngomong GoRide ya. GoRide masih ada yang namanya sistem pemilihan rutenya. Khusus untuk pemilihan rute saja. Nanti ada sistem check-out-nya. Sistem check-out sendiri masih bisa dibagi. Ada yang pilih bukti pembayaran, ada yang terintegrasi ke GoPay misalkan. Atau ke metode pembayaran lainnya. Ada sistem ulasan. Dalam sistem ulasan masih ada sistem lebih kecil lagi. Ada rating, ada tipping. Nah, ketika nanti sistemnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan dia sifatnya sangat unik. Artinya dia tidak punya dua tugas, dia hanya punya satu tugas. Itu yang kita akan sebut sebagai layanan, yaitu service tadi. Atau di sini disebut sebagai unit mandiri atau self-contained unit, ya, yang melaksanakan tugas spesifik. Self-contained itu artinya tugasnya dia tidak dikerjakan oleh service lain. Dan service lain tidak mengerjakan tugasnya. Gitu.
Itulah kenapa kalau kita buka GoRed misalkan, nanti ada servis untuk melakukan pembayaran dan ada servis untuk memilih metode pembayaran. Kalau kita lihat di Gojek secara umum, rasanya ya, di GoFood pun ada seperti itu. Di GoMart pun ada seperti itu. Di GoSend pun ada seperti itu. Akhirnya kita tahu bahwa aplikasi kecil tadi yang khusus untuk melakukan pembayaran, ternyata itu adalah self-contained unit miliknya Gojek, tapi dipakai di beberapa aplikasi sekaligus. Ya, jadi kalau kalian perhatiin juga, kayaknya cara check outnya sama saja tuh semua aplikasi, baik di GoRed, GoFood, GoSend, sama saja. Karena memang dia unit mandiri, digunakan di banyak aplikasi. Tapi unit mandiri tadi hanya bisa check out, hanya bisa bayar. Dia nggak bisa milih driver, dia nggak bisa milih makanan, nggak, dia hanya harus bayar gitu. Itu yang kita sebut sebagai service. Jadi kalau kalian nanti membuat arsitektur berbasis service, pastikan bahwa service kalian itu sudah spesifik dan reusable. Reusable artinya tadi, kan aplikasi yang check out ya, saya bilang aplikasi check out. Aplikasi check out itu kan dipakainya di GoRide, tapi dipakai di GoFood juga, tapi di GoSend juga, tapi di GoMart juga. Artinya kan itu dipakai berulang-ulang. Itu maksud saya reusable. Ya. Dan ketika ada perubahan dalam sistem metode pembayaran, ini tidak akan merusak sistem GoRide-nya. Dan tidak akan merusak sistem pemilihan makanan di GoFood. Itu mungkin yang perlu kalian ingat tentang service. Artinya, service itu seharusnya spesifik. Maka nanti akan ada istilah web service. Simpelnya adalah layanan yang berjalan di atas jaringan, network, atau web. Harusnya layanan itu memang sifatnya semua web service. Gitu. Ya. Nah, dengan menganggap satu aplikasi besar dibangun dari services yang tadi, maka dikenal istilah Service Oriented Architecture atau saya sebut sebagai SOA, SOA, Service Oriented Architecture. SOA mendukung adanya loose coupling. Dan mungkin sebelum saya lanjut, walaupun saya mengarahkan kalian untuk melakukan pembuatan aplikasi berbasis SOA, pada akhirnya kalian sendirilah yang sebagai developer menentukan apakah aplikasi ini harus berbasis SOA dan apakah service ini harus spesifik. Dalam artian gini, saya bisa berpendapat bahwa metode proses pembayaran dengan pemilihan metode pembayaran itu di satu service yang sama saja. Nggak usah dibuat dua service yang berbeda. Nggak spesifik seperti saya bilang tadi. Tapi karena masih di tahap awal, ya udah saya bikin sistem pembayaran, sistem check out-nya, dan sistem metode pemilihan metode pembayaran itu masih dalam satu service yang sama, nggak masalah. Tapi semakin berjalannya waktu, ya, semakin berjalannya waktu, ketika metode pembayarannya berubah, bertambah, bahkan itu berkurang, maka ini akan mempengaruhi juga cara pembayarannya, cara check out-nya. Padahal sebenarnya cara check out-nya sama saja seperti sebelumnya. Cuma karena kalian masih bikin dalam bentuk type coupling, jadi ada perubahan di metode pembayaran, maka di metode check out itu juga akan berubah. Nah, ketika mulai berjalan, baru saya berpikir lebih baik aplikasinya saya pisahkan itu. Servisnya saya bikin lebih spesifik. Yang saya mau sampaikan di sini adalah, ketika saya bilang servis itu spesifik, sepertinya ada derajat kespesifikan. Tergantung dari kondisi di lapangan. Mungkin kan bisa buat aplikasi yang spesifik mungkin, silakan. Mungkin kan bisa bikin dia lebih general, apalagi kalau memang ternyata tax itu hanya diperlukan sekali dan selalu dependensi dengan tax lainnya. Kayak tadi ya, mungkin saya di awal berpikir bahwa pemilihan metode pembayaran itu pasti dependen ke pembayarannya. Makanya saya bikin di situ service. Lama-kelamaan ketika berjalan, ternyata metode pembayaran itu bisa independen, independen dari cara pembayaran, dari proses pembayarannya. Makanya akhirnya dipisahkan. Jadi ketika ada service yang independen, itu bisa jadi itu ada dua service yang independen ya. Bisa jadi itu dibuat dengan dalam satu service. Bisa jadi.
Tapi ketika nanti makin berkembang, mungkin lebih baik dipisahkan saja. Itu dulu ya. Ada pertanyaan dulu untuk service ya. Service. Jadi Pak, jangan mikir mungkin saya yang ada pertanyaan. ya silakan. Tapi bukan tentang servis, Pak, tapi ke aplikasi yang reusable tadi itu, Pak. Maksud dari Ah, reusable itu kan tadi Bapak bilang aplikasi itu bisa digunakan berulang-ulang. Nah, oke, hanya seperti itu aja definisinya atau ada hal yang lebih spesifik untuk membedakan suatu aplikasi itu reusable sama yang tidak reusable. Sama kalau contoh oke, yang tidak reusable itu berarti apa ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. oke. Yang bagus. Reusable itu aplikasi itu yang sifatnya interoperabilitas itu tidak hanya reusable, ada banyak faktor. Tapi yang saya ingat cuma reusable itu. Nah, aplikasi yang tidak reusable itu aplikasi apa? Itu adalah aplikasi yang spesifik sekali digunakan di apa sorry fitur yang sangat spesifik digunakan di aplikasi kalian. Contohnya apa ya? Kalau saya bisa bilang KRS itu nggak reusable, ya sistem KRS itu nggak reusable. Karena setahu saya di UNED cuma mahasiswa yang bisa KRS-an. Ya, benar ya? Di UNED cuma mahasiswa yang bisa KRS-an. Artinya, KRS itu hanya bisa digunakan di SIMA. Tidak bisa digunakan di aplikasi lain. Yang usable apa? Contohnya authorization, authentication. Login, logout itu kan sama saja. Itu usable. Kemudian navigation, ya. Sistem navigasi yang ada di kiri, itu kayaknya reusable, ya. Tapi contohnya tadi sistem KRS-an, sistem yang kalian harus bayar dulu. Sorry, pembayaran itu nggak khusus ya. Tapi kalau KRS-an, ketika kalian milih mata kuliah, kemudian di approval sama dosen, saya rasa service itu nggak reusable. Rasanya nggak bisa dipakai di aplikasi lain ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Tapi kalau pembayaran UKT, mungkin nggak spesifik pembayaran UKT-nya yang reusable, tapi pembayarannya itu bisa dipakai lagi. Karena nanti ada pembayaran gaji dosen, ya. Ada mungkin pembayaran beasiswa atau misalkan pembayaran asrama, saya nggak tahu, mungkin ada ya. Itu contoh yang ada beberapa aplikasi yang tidak reusable. Tapi yang saya maksud tadi reusable itu bukan aplikasinya dipakai banyak orang, bukan. Tapi fitur aplikasi tersebut bisa dipakai lagi di aplikasi lain. Contoh tadi yang login, logout. Semoga menjawab ya. Tadi ada pertanyaan kedua, saya apa ya? Saya lupa. Sudah terjawab ya? Dewa Bagus Pratnyana. Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Mungkin tadi ya, mungkin saya menambahkan dari pertanyaannya Dewa tadi tentang reusable. Kalau kalian masih di tahap awal pengembangan sistem, jangan terlalu apa ya, terlalu khawatir aplikasi kalian ini reusable apa enggak. Dan ingat ya, ketika saya bilang aplikasi itu bukan berarti aplikasi jadi aja. Fitur pun aplikasi namanya. Jadi kalau kalian sekali udah bikin form login ya, mungkin kalian bisa simpan ini. Nanti kalau ada tugas mata kuliah lain, ada butuh login ya pakai lagi. Login itu cuma satu-satunya hal yang saya ingat yang akan kepake di banyak mata kuliah. Login. Ya. Kemudian kok navigation kayak hamburger menu itu bisa pakai lagi lah di aplikasi lain. Jadi ketika kalian pembuatan nanti kalau kalian nyemplung ke dunia nyata ya, ketika akan buat aplikasi pertama kali nggak usah terlalu khawatir. Aduh, aku mau bikin aplikasi yang sempurna. Jadi nanti kalau kepake lagi, tinggal aku pakai lagi. Mungkin nggak usah worry ke situ. Ketika kalian launching aplikasi pertama kalian, yang pertama kalian harus pikirkan adalah apakah user kalian tuh mau pakai aplikasi ini apa enggak. Kalian pikirkan UX ya, nggak usah pikirkan developer experience ya, nggak usah. Ketika nanti aplikasi aplikasi akan berkembang, baru kan mungkin berpikir untuk mengubah ulang logika, mengubah ulang arsitekturnya, mengubah ulang database ya mungkin. Nah ini yang kan nanti kalian pernah dengar mungkin refactor. Ini istilahnya refactor. Jadi refactor itu bukan bikin ulang dengan fitur baru, bukan. Refactor itu lebih tepatnya bikin ulang dengan bentuk hasil yang sama, tetapi dengan perbaikan logika, perbaikan struktur, perbaikan arsitektur sebagainya. Ya, jadi nggak usah worry tentang disable itu di tahap awal. Tapi alangkah baiknya kalau dari awal kan sudah masa mindset bahwa ini akan berbasis service gitu. Jadi SOA tadi ya, arsitektur itu software yang dibangun mencakup service. Jadi ingat, SOA ini bukan metode pengembangan sistem seperti waterfall ataupun Kanban ataupun sprint, bukan. Dan SOA itu bukanlah service itu sendiri, tapi SOA itu adalah maaf, adalah arsitektur.
ketika saya berbicara tentang arsitektur, saya masih berpendapat bahwa arsitektur yang sifatnya hybrid itu adalah arsitektur terbaik karena kita bisa mengambil hal-hal baik dari dua sisi, ya. Yang Maaf. Yang sifatnya tight coupling itu bisa kita ambil, yang sifatnya loose coupling kita bisa ambil untungnya juga. Dalam suatu network yang berkomunikasi satu sama lain melalui suatu protokol. Karena kita berbicara dalam jaringan ya, maka kita akan berbicara dalam protokol. Ketika kita berbicara protokol, mungkin kita nggak hanya ngomong tentang apa IP, TCP, FTP, bukan. Tapi aturan-aturan seperti yang kita bahas tadi tentang authorization, access, sorry, apa sih namanya? Authorized access dan sebagainya. Simpelnya kayak Google Map gitu ya. Google Map, API-nya Google Map. Mungkin Google punya full access ke Google Map, tapi kita sebagai pengguna gratisan, mungkin protokol yang berikan hanya 500 request per menit. Dan saya seperti itu. Kalau yang sifatnya gold, mungkin berapa request. Kalau sifatnya enterprise, mungkin berapa request. Itu protokol juga namanya. Jadi service, ini enaknya service ya. Ketika nanti kalian membuat aplikasi sudah berbasis service, ternyata salah satu fitur di aplikasi kalian itu juga dipakai di aplikasi lain. Dan orang yang punya aplikasi lain itu, dia ketika bikin dari awal, dia mau pakai fitur kalian. Nah, daripada kalian kasih gratis, kasih dia subscription. Nah, ini yang saya kasih tips kalian untuk di masa depan. In case kalian ada yang mau jadi technopreneur ya, ada yang mau bikin bikin software house atau mau jadi proyek. Saya sangat sarankan, ketimbang kalian menjual aplikasi, aplikasi jadi gitu ya, kalian misalkan menjual aplikasi kasir atau menjual aplikasi rumah sakit gitu. Saya menyarankan kalian menjual layanan atau service atau fitur yang kalian sewakan ke pengembang aplikasi lain. Jadi alih-alih kalian menjual aplikasi rumah sakit ke rumah sakit, lebih baik kalian menyewakan fitur apa misalkan fitur payment gitu ke penyedia aplikasi rumah sakit. Jadi klien kalian itu bukanlah eh, company non software house ya, tapi layanan kalian justru digunakan oleh software house yang lain. Bang, ide saya seperti itu. Jadi kan menjual layanan, bukan sorry, sekalian menyewakan layanan. Kenapa menyewakan? Karena sifatnya sustainable ketimbang yang sifatnya menjual, mungkin kan hanya dibayar di awal dengan jumlah yang fantastis, tapi cash flow kalian tuh bisa hilang, bukan hilang sih. Biasanya memang tetap akan stake gitu. Tapi kalau ke pemerintahan ya. Tapi saya sangat menyarankan yang namanya sewa. Karena saya tuh bisa seumur hidup. Itulah kenapa kalau kalian lihat zaman sekarang mana ada namanya jual beli film kan, adanya nyewa kan, nyewa Netflix, nyewa subscribe ya. Salah satu yang bisa di-subscribe itu adalah fitur. Ketimbang kalian jual aplikasinya, kan mending sewakan fitur dia itu. Nah, kenapa SOA itu menarik? Kenapa pendekatan arsitektur berbasis layanan itu menarik? Di samping sudah ada yang namanya middleware, sudah ada yang namanya integrasi dalam antar aplikasi. Pertama, perubahan cepat. Misalkan gini, kalian membuat aplikasi ride hailing. Ride hailing itu kayak Gojek Grab ya. Terus kalian idealis nih, kalian ide, kalian mau bikin mapnya sendiri. Kalian nggak mau berbagi data sama Google. Oke lah. Nah sekarang ternyata map yang kalian bikin itu udah nggak sinkron lagi sama kondisi di lapangan. Misalkan jalan yang awalnya dua arah jadi satu arah. Berarti kalian kan harus bikin mapnya dari awal lagi. Itu pun kalau memang semudah itu ya. Jadi ketimbang kita bikin map yang saya nggak tahu gimana effortnya. Kenapa nggak kalian nyewa aja ke penyedia jasa map? Mungkin kan samanya ke Google Map. Tapi ternyata Google Map itu jelek dan kan ternyata paling bagus itu adalah menggunakan Apple Map. Misalkan gitu ya. Ya udah ganti aja. Tinggal unsubscribe dari Google Map, ganti ke Apple Map. Udah gitu aja. Nggak perlu ada kalian re-engineering bisnis proses kalian. Nggak ada. Kayak cuma tinggal ganti API saja.
Ini nyambung ke poin ke nomor 2 ya. Perubahan cepat dan situasi pasar. Kalau emang situasinya memungkinkan kalian untuk lebih menguntungkan kalian untuk menggunakan Apple Map, ya udah ganti aja gitu. Kayak nggak perlu repot-repot bikin mapnya dari awal lagi. Jadi service itu juga mungkin tadi saya ketinggalan. Service itu atau arsitektur berbasis service itu bukan hanya untuk kalian sebagai pengembang sistem, tapi untuk kalian sebagai pengguna service lain. Makanya saya pernah bilang yang namanya di EDX ya, developer experience. Karena sekarang yang namanya user dari aplikasi itu bukan hanya end usernya saja, tetapi developernya pun adalah user. Apalagi kalau misalkan aplikasi itu bersifat layanan seperti ini. Artinya Google ingin memberikan experience ke kita dalam menggunakan API, mungkin dokumentasi yang enak, parameter yang gampang dibaca, request per minute yang lancar, dan sebagainya. Balik lagi ke dua poin ini. Kalau kalian sudah menggunakan berbasis service dan aplikasi kalian juga memakai layanan yang disediakan orang lain, ya ini gampang. Analoginya kayak Lego ya. Kalau kalian butuh potongannya segitiga, ya tinggal copot potongan ini, ganti yang ke segitiga. Kalau kalian mau ganti segitiganya, ya copot aja segitiganya, ganti dengan yang lain. Sesimpel itu. Nah, poin nomor 3 ini agak penting. SOA merahasiakan detail implementasi antar service. Kalian nggak akan tahu cara kerja Google Map, bagaimana dia dapat dari titik A ke titik B itu jarak terdekatnya sekian, dan waktu tempuhnya sekian. Kalian nggak perlu tahu itu, dan kalian memang nggak mau tahu. Yang kalian mau tahu adalah aplikasi kalian akan nge-request titik A ke titik B, maka Google akan mereturn rute tercepat dan perkiraan waktu tempuh. Entah gimana logiknya Google, saya nggak peduli. Pokoknya tentang returnnya seperti itu. Benar nggak? Kalau kalian pengen punya buat aplikasi map gitu, ya, aplikasi retailing, nggak peduli gimana cara kerja Google Map-nya. Kalian nggak peduli gimana cara Google dapetin data jalan. Kalian nggak peduli gimana cara Google dapetin data kemacetan. Pokoknya ketika saya buka map di aplikasi saya, sudah ada info, ada kemacetan, ada lubang jalan, ada kerusakan jalan, dan sebagainya. Jadi ide seperti itu. Begitu pula sebaliknya ketika kalian memberikan servis kalian, misalkan servis A dipakai sama aplikasi B, masih di aplikasi kalian. Walaupun kedua aplikasi ini, baik itu servis A maupun aplikasi B, itu sama-sama kalian yang buat, ya. Artinya kalian sama-sama tahu cara kerjanya. Tetapi dalam sudut pandangnya aplikasi B, dia itu nggak ngerti cara kerjanya A. Pokoknya dia request data ke A, request pro, dan gimana cara ngolah si A, ya baliknya itu jadinya. Seperti itu. Jadi itu yang namanya merahasiakan. Justru kalau kalian tidak merahasiakan cara implementasinya, ini bahaya. Ya. Makanya nanti kalau kalian misalkan bikin aplikasi ya pakai SSO Google gitu ya. Ya kalian nggak perlu tahu gimana cara kerja Google bisa dapat data data nama, tanggal lahir, usia nggak. Pokoknya ada login, nggak ada password, pokoknya login dah nih data dirinya, udah itu aja. Dan karena ada keunikan ini, makanya SOA itu ada interaksi baru. Seperti saya bilang tadi, bukan hanya user ke aplikasi, tetapi juga developer ke aplikasinya. Karena developer juga sebagai user. Ini yang saya sebut sebagai developer experience, DX. Dan poin terakhir ini nyambung ke yang tadi Google Maps sama Apple Maps. Soal memberi kebebasan kepada developer untuk menentukan service yang diinginkan. Karena sifatnya lepas pasang tadi. Kalau saya nggak suka sama map yang saya pakai sekarang, ya udah ganti dengan map lain yang ada. Simpel itu. Tapi kalau saya punya mapnya sendiri, saya nggak pakai Google Map, saya nggak pakai Apple Map. Ketika saya nggak suka sama map saya, ya saya harus bikin dari awal. Ya mungkin bisa berpendapat bahwa ya mungkin itu bebas gitu. Cuma artinya effortnya gede. Dan pasti perubahan cepatnya nggak akan terjadi. Perubahan efektif juga nggak terjadi. Jadi benar sifatnya lepas pasang, lepas pasang. Mungkin kalau kalian main Lego misalkan ya, yang penting yang kalian bikin itu adalah meja Legonya. Kalau kalian pernah lihat di mall itu kan ada anak kecil main Lego ya. Di mejanya itu loh, itu aplikasi kalian. Balok-balok di atas mejanya, itu silakan kalian lepas pasang sendiri sesuai kebutuhan kalian sebagai pengguna.
Dan ketika saya bilang pengguna, ini bukan berarti user, tapi adalah kalian sebagai developer. Gitu. Nah, ini mungkin beberapa hal yang harus diingat. Pertama, SOA menggunakan interface yang membacakan masalah integrasi yang sulit dalam sistem besar. Interface di sini adalah API tadi. Dan ketika kita ngomong API, ketika kita berpikir dia bertukar data, ya, atau bertukar sistem gitu, enggak. Tapi data yang ditukarkan. Makanya ada format data yang kita sepakati. Entah itu XML, zaman dulu ya, atau yang bersifat JSON. XML ini biasa digunakan kalau kalian menggunakan service yang sifatnya enterprise di perusahaan besar. Tapi kalau masih kecil mungkin JSON. Karena XML-nya lebih strict ya ketimbang JSON. Nah, karena kalian itu menggunakan aplikasi atau service dari luar, ataupun sebaliknya, service kalian digunakan oleh perusahaan luar, kalau kalian penyedia jasanya, maka ada yang namanya message monitoring. Artinya kalian bisa monitor service kalian dipakai berapa kali, dalam waktu kapan, dan berapa request per waktu. Pentingnya apa? Untuk pengukuran kinerja, dan juga untuk mencegah penyerangan atau hacking. Tujuan lain mungkin juga dalam bentuk pricing ya. Jadi kalau kalian tahu misalkan aplikasi A itu misalkan pakai service kalian tuh di jam-jam kritis, sedangkan aplikasi B pakai service kalian tuh di jam-jamnya lenggang, mungkin kalian akan nge-charge lebih mahal untuk aplikasi A. Intinya pemantauan lah. Dan sebaliknya, kalian sebagai pemberi service atau penyedia service, kalian juga harus menyediakan pemantauannya. Sama kalau kalian pakai Google Cloud Platform itu ada monitoringnya. Nah, nyambung ke poin terakhir. Karena SOA berbasis service, penggunaan kembali service akan ada biaya dan manajemen lagi dengan cost yang lebih rendah. Ini yang saya bilang tadi. Bayangkan kalau bayangkan udah tuh per masing-masing aplikasi itu login logoutnya masing-masing ya. Di SIMA tuh login logout. Di sistem SKP ada login dan logout. Di sistem dosen juga ada login logout ya. Ada authorization masing-masing. Jadi saya akan bikin 3 sistem authorization. 3 kali. Tetapi kalau berbasis layanan, kayak SSO Google misalkan, ya mungkin saya cuma butuh sekali saja. Yaitu untuk integrasi ke Google-nya saja. Nanti untuk di sistem dosennya, sistem SKP-nya, di sistem UKT-nya, ya tinggal pakai ulang saja. Ketika pakai ulang, mungkin tadi saya ketinggalan. Ketika reusable tadi, ketika dipakai ulang, itu bukan tidak ada biaya yang keluar. Ingat ya, tetap ada biaya yang keluar, tetap ada tenaga yang keluar, tetap ada waktu yang dihabiskan. Tetapi seharusnya itu jauh lebih kecil kalau bikin dari awal. Ya, jauh lebih kecil. Ketika kalian menggunakan layanan ulang, tetapi biaya lebih besar, nah ini kan berpikir ulang. Biaya lebih itu harusnya terjadi kalau kan bikin dari awal. Kalau dia pakai ulang, tapi biaya lebih besar, biaya itu bukan cuma uang ya, tapi waktu sama sumber daya. Kalau biaya lebih, nah ini kan harus pikir ulang nih. Ada yang salah artinya. Ya. Kalau ternyata bikin map itu lebih murah ketimbang pakai Google Map ya, artinya entah Google Map-nya mungkin terlalu mahal, atau map yang kalian bikin memang nggak terlalu rumit gitu. Ya, jadi esensinya tetap ada biaya yang dikeluarkan. Pada akhirnya tujuan kita adalah mempercepat efisiensi dan mengurangi cost. Ini keuntungan. Poin pertama ini adalah usability tadi. Poin nomor 2 ini relatif tergantung apakah kalian memang bisa memanfaatkan service yang digunakan. Kalau memang kalian nggak ngerti cara pakai SSO Google ya malah peningkatan sistemnya malah nggak ada. Jadi ini balik ke developer. Soal memiliki kemampuan untuk menyesuaikan atau memodifikasi environment yang berbeda dan aplikasi besar dapat dikelola dengan mudah. Artinya gini, harusnya loh ya, harusnya. Ketika kalian merequest peta atau Google Map, ya dia akan memberikan sebuah interface, ya, memperlihatkan ini mapnya gitu. Dan harusnya Google juga memberikan fitur ke kita.
untuk memodifikasi petanya sendiri sesuai kebutuhan aplikasi kita. Contoh apa? Kalau kalian misalkan pakai navigasi di Google Map, itu kan pakai tanda panah ya, atau mungkin bundaran doang gitu. Bundar isi tanda panah gitu. Tapi kalau di Gojek, kan bentuknya mobil atau motor ya. Bedanya itu kan. Itu maksud saya. Jadi, walaupun kita nge-request dan akan diberikan kembalian data sesuai dengan permintaan, tapi kita sebagai pengguna service itu bisa memodifikasi layanannya. Gitu. Developer dapat mengembangkan aplikasi tanpa mengerti aplikasi yang sudah ada. Itu maksudnya gini, kita misalkan pakai Google Map gitu ya. Dan tadi Google Map-nya mau kita ganti ikonnya dari awalnya bentuk bundaran jadi bentuk ikon motor gitu. Itu kan artinya kita tidak mengganti Google Maps sebenarnya. Kita kan tidak melakukan perubahan ke Google Map-nya ataupun ke Google-nya. Dan sejatinya kita juga tidak melakukan perubahan di aplikasi kita. Kita hanya melakukan perubahan di data kembaliannya saja. Gitu. Dan poin terakhir ini seharusnya ya, testing dan debugging dapat dilakukan secara terpisah tanpa mengganggu jalannya aplikasi besar. Harusnya. Artinya kalau kalian mau ngetes Google Map, ya udah, kalian tes aja sendiri fungsionalitas aplikasi yang lain tetap jalan. Harusnya seperti itu. Tapi pasti testing sama debuggingnya juga melibatkan aplikasi lain. Kenyataannya gitu. Tapi idealnya, harusnya dengan ada SOA, saya kembali dikit ke gambar yang tadi. Ketika ada testing di sini, ya, harusnya di sini jalan aja. Dan ketika ada testing di sini, ini juga jalan aja. Selama tidak ada integrasi di antara ini. Kenyataannya gitu. Tapi kalian sebagai developer, ketika ini di testing, pasti kan ngecek juga ke aplikasi lain ya. Mungkin kan nggak percaya atau gimana gitu. Nah, tapi kita ngomong kekurangannya sekarang. Sebelum itu ada pertanyaan nggak tentang kok prinsip dari SOA? Ya, mungkin yang boleh saya garis bawahi adalah ini. Pertama, merahasiakan. Ini saya garis bawahi sekali. Jadi ketika akan membuat layanan, pastikan pengguna layanan, baik itu user ataupun aplikasi lain, itu nggak ngerti cara kerja aplikasi kalian atau service kalian. Pokoknya dia minta data, kan kembalikan data, udah gitu aja. Logik di belakang itu mereka nggak perlu tahu. Kemudian yang saya perlu garis bawahi adalah SOA itu harusnya membuat kalian lebih cepat, harusnya. Tapi ketika kalian merasa pengimplementasian arsitektur berbasis layanan itu malah memperlambat kerja kalian, antara satu aplikasi kalian itu terlalu kecil untuk dijadikan untuk berbasis arsitektur layanan, atau kedua ada yang salah dengan implementasi arsitektur kalian. Dua hal ini yang perlu kalian ingat ya. Karena kita ngomong ke fungsi. Kalau udah terlalu mahal, baik dari segi waktu, segi sumber daya, segi biaya, mending pikirin ulang ya. Nah, kita ngomong kekurangannya sekarang. Pertama, soal membutuhkan investasi awal yang besar. Di awalnya saja. Terutama kalau kita berbicara migrasi. Migrasi dari sistem yang sifatnya monolitik atau tight coupling tadi ke yang berbasis layanan. Ini tetap keluar biaya yang besar. Misalkan gini, misalkan kalian nggak mau berkembang ya, kalian punya aplikasi isi B dan C. Terus kalian ubah, migrasikan dia berbasis arsitektur dengan fitur yaitu A, B, C tadi. Masih sama fiturnya A, B, C. Tidak ada penambahan fitur, tidak ada pengembangan fitur. Ya udah tetap sama A, B, C. Ini kalian malah rugi migrasi. Karena prinsipnya seperti di pertemuan pertama ya, migrasi itu tujuannya adalah berpindah ke arsitektur atau berpindah ke layanan atau berpindah ke versi yang lebih baik. Tapi kalau versi lamanya ABC, versi barunya ABC tanpa ada kelebihan,
Malah kan ngabis-ngabisin uang saja. Gitu. Kemudian kedua, saya kembali ke gambar ini. Secara komputasi lah ya, komunikasi dari sini ke sini itu akan lebih ringan. Karena masih dalam satu eh, lingkaran aplikasi yang sama. Dari kiri ke kanan ini lebih ringan, lebih cepat harusnya. Mungkin secara komputer, kalian udah ngambil ADSI kan ya? Secara komputasi harusnya lebih ringan dibandingkan kalau kalian bikin seperti ini. Tapi di zaman sekarang, di zaman yang sifatnya sudah pakai GPU, sudah pakai RAM, internet sudah hitungannya gigabyte per second, rasanya perbedaannya itu not negligible ya, negligible ya. Negligible itu apa sebenarnya? Mungkin nggak kelihatan. Mungkin yang ini 0,0001, ini 0,0002. Hampir nggak kerasa gitu. Tapi logikanya dia akan karena di sini ada komunikasi ya, ada 4 kali komunikasi, jadi lebih berat harusnya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang harusnya nggak kerasa sih. Kemudian nah ini ya perlu diingat, service dalam SOA itu tidak dibuat dengan GUI kecuali front end. Hanya front end yang dibuat dengan GUI atau graphical user interface. Antar aplikasi harus dikomunikasikan dengan API atau A2A tadi kemarin atau dengan middleware karena pertukaran data dengan GUI dan sangat berat. Dan user interface seperti namanya ya, bukan programming interface. Ya, ini mungkin bukan drawback tapi mungkin hal yang perlu kalian ingat. Gitu. Nah, yang kalau yang ini mungkin saya nggak bahas ya. Saya ganti slide dulu sebentar. Masih ada sisa waktu beberapa menit. Mungkin masih ada lagi setengah jam bahkan. Nah, saya ganti slide dulu. Kita ngomong tentang. Saya baru ingat kalau kalian ada perubahan kurikulum ya. Jadi mata kuliah ini kayaknya hilang. Jadi saya akan jelaskan sekarang di sini saja, mumpung sempat. Oh ya, ini mungkin slide yang ini saja. Ya, sebentar, saya scan dulu. Nah, tetapi dalam pembuatan service oriented arsitektur ada semacam yang kita sebut sebagai tata kelola atau governance, sama ada namanya cetak biru, blueprint atau bahasa kekiniannya adalah template ya. Template. Mari kita ngomong tentang tata kelola dulu. Intinya, ketika akan membuat aplikasi kalian dalam bentuk service oriented, ada beberapa tata kelola yang akan dilakukan. Terutama kalau kalian berbicara dengan perusahaan besar. Karena gini, mungkin kalau dalam aplikasi ya, kita enak, kita berbasis service. Tapi kalau sebagai pengembang, mungkin bingung ya. Oh, service ini tuh di mana lokasinya? Service ini gimana testingnya? Service ini gimana integrasi dengan service lainnya? Service ini database-nya di mana? Ya, karena aplikasinya bukan satu, tapi banyak. Dan banyak aplikasi itu bisa jadi punya keunikannya masing-masing. Jadi ini kita perlu kelola, gitu. Tata kelola SOA memastikan penerapan, integrasi, dan usabilitas dari aset-aset SOA melalui yang namanya life cycle. Aset-aset SOA itu tadi ya, front end-nya, service A, service B, database itu namanya aset. Dan karena dia berbasis layanan, saya rasa aplikasinya bukan cuma satu besar itu bukan, tapi pasti kecil-kecil, tapi saling terhubung kayak jaringan. Jadi tercecer gitu loh. Jadi kalau kita tidak kelola, ini makin bercecer gitu loh. Kalau kita masih ngomong E to E masih gampang, application to application, dua aplikasi saja. Kalau kita masih ngomong middleware satu middleware saja masih gampang. Hanya karena mungkin ada 3 4 aplikasi. Tapi kalau kita udah ngomong enterprise, kita udah ngomong yang levelnya kayak Gojek, yang dimana di mata kita itu cuma satu aplikasi. Tapi di belakang layar saya yakin itu ratusan service adanya. Maka tata kelola ini sudah kita buat sejak dari awal identifikasi aset
Tadi ya, aset itu bisa jadi layanan, bisa jadi layar, front end maksudnya, ataupun data, sampai ketika aset ini kita matikan atau deprecation. Ada 4 hal yang harus dikelola dalam SOA, yaitu perencanaan, pengembangan, penggunaan atau operasional, dan peraturan. Mengatur aturan, semacam itu ya. Jadi yang pertama dulu, perencanaan. Perencanaan, kata kuncinya adalah build the right thing. Bagaimana kita membuat sesuatu yang benar. Saya ulangi, membuat sesuatu yang benar. Jadi, harapan saya ketika kalian sudah berumur 30-40 tahun, inilah profesi kalian nanti. Kalian bukan lagi namanya developer. Kalian bukan lagi namanya programmer. Kalian bukan lagi namanya engineer, tapi arsitek. Ya. Jadi prinsipal arsitek, mungkin sistem arsitek. Kalian sudah bukan ngoding lagi. Karena makin lama mungkin kalian akan ketinggalan eh, ketinggalan ilmu yang dibandingkan katakan junior-junior kalian nanti di dunia kerja. Jadi alih-alih kalian yang ngoding, kalian yang merancang. Kalau kalian merancang, pastikan kalian bisa merancang sesuatu yang benar. Ya, sebuah itu, yang benar. Karena ada kata yang kedua, yaitu development governance. Yaitu membuat sesuatu dengan benar. Rasa bedanya? Planning governance atau perencanaan itu berkaitan dengan membuat sesuatu yang benar. Tapi kalau pengembangan itu berkaitan dengan membuat sesuatu dengan benar. Bedanya ini. Kalau yang pertama yaitu planning. Kalian punya sumber daya A, B, C, D, E. Ternyata dari sumber daya 5 ini, cuma ada 3 yang benar. Atau 3 yang efektif. Kalian harus pilih dengan benar itu. Mungkin kalian akan pilih A, C, sama E. Itu maksudnya di sini. Build the right thing. Memilih sesuatu yang benar. Itu A, C, E. Nah, kalau kalian sudah milih A, C, E, maka di development, kan harus bisa bikin A dengan benar, C dengan benar, dan E dengan benar. Ini di level programmingnya. Nah, kayak analogi tadi ya, A, B, C, D, E. Misalkan kalian punya programmer yang jago banget, jago banget. Tetapi dari yang tadi harusnya milih A, C, E, arsiteknya itu hanya milih B, C, D. Bukan A, C, E, tapi B, C, D. Maka B, C, D itu akan tetap dibuat dengan sangat baik oleh programmer yang handal tadi. Tapi pada akhirnya tetap salah. Karena yang harusnya dibikin bukan B, C, D dengan baik, tetapi A, C, E. Walaupun A, C, E tadi mungkin dibikin dengan biasa-biasa saja gitu loh. Tapi dari awal memang A, C, E yang benar, bukan B, C, D. Jadi maksud saya gini, kalau perencanaannya sudah salah, pengembangannya pasti salah. Ya. Di sini kan saya bilang levelnya programmer ya. Jadi programmer sejago apapun. Tapi kalau perintah dari atasnya, dari arsiteknya, itu membangun yang salah, maka aplikasi jadinya tetap salah. Ya. Nah, maka ketika aplikasi sudah dikembangkan, baru sekarang dikelola atau dioperasionalkan. Nah, ini baru yang kita sebut sebagai operational governance. Di sini aplikasi sudah berjalan. Oke lah, misalkan tadi kita udah terlanjur memilih BCD, udah salah itu. Dibikin dengan baik, dengan sangat baik, tapi ternyata yang mengoperasikan nggak ngerti caranya, operatornya, adminnya nggak ngerti cara makainya, makin salah lagi lah jadinya. Atau misalkan sudah direncanakan dengan baik, ACE, bagus. Dikembangkan dengan baik, bukan sangat baik, tapi baik juga. ACE dikembangkan, oke bagus. Tetapi ketika dioperasikan, yang mengoperasikan nggak ngerti caranya, cara pakai SOA tadi. Ya, ini sistem integrator ini, nggak ngerti cara pakainya. Ya, nggak jalan juga gitu.
Jadi tiga-tiganya harus benar. Planningnya tetap dikelola, pengembangannya dikelola, operasi antar aplikasi juga dikelola. Karena kita ngomong SOA ya. Nah yang terakhir baru mengelola tata kelola, yaitu membuat aturan yang mengatur peraturan. Kebayang nggak kalian? Membuat peraturan yang mengatur peraturan. Jadi analoginya kalian kayak bikin undang-undang untuk mengatur cara bikin undang-undang. Kayak gitu. Itu contohnya. Nah, ini mungkin saya bahas kilas saja ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai blueprint. Ini contoh penerapan dari SOA. Sebenarnya banyak yang saya pengen bahas. Nah, kemudian ketika saya ngomong service tadi, ada yang namanya entity service, task service, utility service, proxy service, device service, process service, sama business service. Kita fokus ke dua hal saja. Entity service sama task service. Dan kalau kalian mau gampang ya, bayangkan API. Ada nggak API kalian yang sifatnya hanya narik data saja? Atau misalnya ngirim data, atau ngedelete data, atau update data. CRUD lah. Nah, ini yang kita sebut sebagai entity service. Jadi pure hanya narik data dari database. Atau ngirim data ke database. Pure hanya itu saja. Nggak ada ngedit, nggak ada logic. Nggak ada if. Jadi ketika kita masukkan parameter, ya misalkan kan bikin apa namanya, bikin web gitu ya pakai API. Kemudian di endpointnya kalian pakai get misalnya gitu, get ID slash berapa gitu. Ya udah dia hanya ngambil data dari ID itu, ngambil aja. Logiknya mungkin select from doang gitu logiknya, tapi udah sebatas itu. Logik untuk ngambil data saja, bukan untuk memproses data. Tapi kalau memproses data itu yang namanya task service. Jadi kalau saya kasih inputnya 4 sama 7, ya 4 sama 7, outputnya 11 gitu misalnya. Tapi kalau outputnya misalkan ya 11 sama 12, outputnya 1 gitu. Beda ya outputnya. Mungkin ada logika, kalau total kedua bilangannya di bawah 20 gitu ya, total kedua bilangan di bawah 20 maka dijumlahkan. Tapi kalau totalnya di atas 20, berarti akan dicari selisihnya misalnya gitu. Tapi kan ada logikanya tuh, ada if-nya. Nah, itu task service. Maka tadi kalau saya apa namanya? Ngirim data 4 sama 8 misalkan, maka returnnya adalah 12. Ya, itu task service. Tapi kalau nilai 12 tadi mau disimpan di database ya, atau nge-update data yang sudah ada, maka dia digunakan di entity service. Artinya, kalau saya mau mengirim data 4 sama 11 tadi, kemudian hasilnya saya simpan, itu saya menggunakan dua service. Yang entity service sama task service. Seperti itu. Dua hal ini saja kita bahas ya, karena ini yang lebih dekat ke kalian sebagai orang IT. Kalau kalian ngomongnya ke hardware, maka nanti ada yang namanya device service. Jadi ini semacam API yang komunikasi ke adapter. Proxy service ini kalau kalian melibatkan network. Utility service ini kalau API yang atau service yang khusus bukan untuk operasional kayak tadi, tetapi untuk hal-hal yang berkaitan utilitas. Seperti apa? Logging, eh, monitoring. Ya, jadi kalian punya sistem khusus untuk logging, monitoring itu yang pakai utility service. Dan proses service dan business service ini berkaitan dengan bisnisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas ya, karena sudah malam juga. Mungkin sejam saja cukup untuk ini. Ada pertanyaan dulu nggak untuk service oriented arsitektur? Arsitektur berbasis maya kan? Silakan bisa disampaikan. Saya asumsikan tidak ada ya. Oke, kalau memang
memang tidak ada, mungkin saya ingin menginfokan bahwa minggu depan baik kelas A maupun kelas B kelasnya kosong ya karena hari raya di hari Selasa dan Kamis. Dan pertemuan terdekatnya adalah di minggu depannya lagi di sebelum Kuningan. Dan karena ada perubahan kalender akademi ya kalau nggak salah, kayaknya kita kekurangan satu pertemuan. Jadi untuk pertemuan setelah Kuningan, mungkin kita langsung UAS saja, ya, langsung UAS saja. Jadi ingat, saya ingatkan UASnya itu adalah open catatan. Jadi open eh, rangkuman yang sudah kalian bikin. Nanti di rangkumannya dikumpulkan sekalian ketika UAS. Jadi di print ya. Saya sebutkan 7 pertemuan, dikali mungkin satu rangkuman sekitar 2-3 halaman. Harusnya di kisaran 20 halaman. Harusnya sih masih bisa kalian, ini ya, masih bisa kalian, harusnya nggak mahal sih. Katakan untuk kertas 250, 300 kali 20 lembar sekitar 6.000. Harusnya masih masih possible ya. Tapi tolong disampaikan aja kalau memang kalian ada yang keberatan masalah biayanya. Gitu. Kita nggak pengen ada yang protes ya. Dalam artinya nggak ada yang komplain masalah biaya. Kalau memang ada masalah ya disampaikan dulu ke saya. Nanti kita cari solusinya sama-sama. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kalau memang tidak ada, mungkin pertemuan ini kita cukupkan. Karena sudah lumayan larut juga, biar kalian dapat istirahat. Sampai jumpa, berarti lagi 2 minggu ya. Terhitung dari sekarang. Selamat malam. Malam, Pak.